Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Hopefully, you are in the good condition. I mean, okay. In this good occasion, I'm going to present our lesson plan. Before that, let me introduce myself. My name is Samsul Husaini and my friends Miftahul Munir and Jose Suryawijaya. Ya, jadi teman-teman, kita rencana pelaksanaan pembelajaran kita kali ini adalah di Sekolah SMP Al Azhar Sifa Budi Solo dengan mata pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 8 semester 1. And alokasi waktu 2 dikali 40 menit. Oke, materi pokok pembelajaran pada kali ini adalah asking and giving information and thanking. Materinya bisa kita lihat di paper yang saya bagikan ya. Poin selanjutnya adalah kemampuan inti. Ya, kemampuan inti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemampuan inti yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial maupun alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu selanjutnya kemampuan inti yang ketiga memahami pengetahuan dan berdasar pada rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan sesuai dengan era sekarang. Poin selanjutnya yaitu kemampuan dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemampuan dasar. Yang pertama, memahami fungsi sosial, structure text, dan juga unsur kebahasaan pada ungkapan meminta informasi, memberi informasi sesuai dengan konteks penggunaannya. Contohnya, mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan meminta informasi, memberi informasi dan ungkapan terima kasih, mengidentifikasi structure text ungkapan meminta informasi, memberi informasi dan ungkapan terima kasih, menerapkan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan ungkapan meminta informasi, memberikan informasi dan ungkapan terima kasih. Poin selanjutnya menyusun teks lisan sederhana untuk ungkapan meminta informasi, memberi informasi dan ucapan terima kasih dengan memperhatikan fungsi sosial, structure text, and also unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk indikatornya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, utterance, ask information, give information, and also thanking. Mengidentifikasi structure text, ungkapan meminta informasi, memberi informasi, dan ungkapan terima kasih. Dan selanjutnya menerapkan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan ungkapan meminta informasi, memberi informasi, dan ungkapan terima kasih. Jadi indikatornya itu keywordnya ada 3. Yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, yang kedua mengidentifikasi structure text, yang ketiga menerapkan unsur kebahasaan. Selanjutnya melakukan dialog untuk meminta informasi, memberi informasi, dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya merespon makna dalam percakapan tradisional dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan bertanya or asking in English. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan memberi or giving in English. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk berterima kasih or thanks. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk melakukan bertanya, memberi, dan berterima kasih dalam bahasa Inggris. Poin selanjutnya adalah metode.
Metode yang digunakan adalah metode saintik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruksi konsep, hukum or prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi or find a problem, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, collect data dengan berbagai teknik, analyze data, dan menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Jadi metode yang kita gunakan kali ini adalah metode saintifik. Poin selanjutnya yaitu media pembelajaran, alat dan bahan serta sumber belajar. Ya, medianya adalah worksheet or lembar kerja siswa atau lembar penelitian. Untuk alat-alatnya dan bahan itu sendiri adalah laptop or HP Android, serta gambar dan video yang relevan, serta fasilitas internet lainnya. Untuk sumber belajarnya, buku bahasa Inggris kelas 8, Kemendikbud, dan sumber dari guru. Langkah-langkah pembelajaran bisa kita lihat pada poin G. Kegiatan pendahuluan kita lakukan selama 10 menit. Kegiatannya seperti ini, ada beberapa poin, 4 poin. Selanjutnya kegiatan inti yang kita alokasikan waktu selama 60 menit. Dalam kegiatan inti itu sendiri kita bisa lihat yang pertama ada kegiatan literasi, yang mana peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Poin kedua, critical thinking, yang mana guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya, collaboration. Collaboration itu sendiri, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, serta mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman di masa new normal pandemi COVID-19. Poin selanjutnya ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya. The next point is creativity, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf, dan also menanggapinya. Untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman di masa new normal COVID-19, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahaminya. Kegiatan penutup. Selanjutnya ada kegiatan penutup ya, yang kita alokasikan 10 menit. Isinya ada 2 poin. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Next, guru membuat rangkuman or simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Okay, students, I think enough presentasi dari kelompok kami. Apabila any mistake, forgive us please. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.